Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020 adalah minggu yang keempat di bulan Agustus ini. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan memberkati setiap kehidupan dan pribadi kita. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah percaya akan kasih dan karunia-Nya di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari dan minggu yang telah terlewatkan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami percaya Bapa, pada pagi hari ini, minggu ini, Engkau memberikan kepada kami sukacita-Mu, berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Berkati setiap pribadi kami yang hari ini datang memuji, memuliakan nama-Mu. Pulihkan dan perbaharui hati kami,
Dan kami percayakan hidup kami kepada Engkau Bapa. Yang lemah akan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang banyak perkara, yang banyak persoalan dalam hidupnya Engkau bantu dan Engkau tolong Bapa. Kiranya damai, sejahtera dan kasih setiamu hadir dalam setiap pujian, doa dan pergumulan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa melalui ibadah online. Ini semua bukan kuat dan gagah kita, tapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan pujian untuk Dia. Biar sama-sama kita rasakan kasih Tuhan di tempat ini, dan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau nyatakan bahwa kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Sebab kami nyatakan sekali lagi Tuhan Yesus, bahwa mukjizat terjadi sekarang ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kami rasakan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Sebentar kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama bersorak buat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Allah sumber kekuatan kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau keselamatanku, Kau keselamatan
selanjutnya kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau panggil namanya, kita mau katakan bahwa Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau telah bertahta di atas pujian kami Bapa. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu.
berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kita baca mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari silakan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini bisa membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa pengurapan Tuhan turun atas kami. Berbicaralah Engkau Allah Roh Kudus kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Perikop ini diawali dari kehidupan orang Israel setelah kematian Salomo. Raja-raja setelah itu banyak sekali mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Israel berubah setia dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Di dalam pasal 15 sampai pasal 16 ada 5 kali kata Tuhan sakit hati dengan orang Israel. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Tuhan katakan, di firman Tuhan mengatakan bahwa benar-benar Tuhan itu sakit hati dengan orang Israel. Karena orang-orang Israel telah berubah setia. Mereka mendirikan tempat-tempat pengorbanan, mereka mendirikan tempat-tempat ibadah, dan mereka beribadah kepada para patung dan kepada para Baal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dilakukan orang Israel yang dikatakan itu melukai hati Tuhan. Sehingga pada sekali waktu
Tuhan menegur Israel melalui Nabi Elia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pasal 17 tadi tidak diawali dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana Elia berbicara kepada orang-orang Israel, terlebih kepada Ahab pada waktu itu. Tuhan katakan melalui Elia bahwa Elia menahan hujan 3,5 tahun. Orang Israel ditegur Tuhan, dihukum Tuhan dengan tidak adanya hujan. Kalau kita perhatikan betapa pentingnya hujan dalam hidup orang, Bapak Ibu. Dalam hidup manusia. Kita kebayang saja kalau tidak hujan sebulan saja, itu rasanya panasnya, belum nyamuk, belum segala macam banyak yang terjadi ketika tidak hujan. Ada banyak kekeringan di dalam pertanian. Ada banyak pengairan yang akhirnya terhenti. Dan menimbulkan banyak kesulitan demi kesulitan. Itu misalkan tidak ada hujan 1 atau 2 bulan, 3 bulan. Orang sudah berteriak, Tuhan beri kami hujan. Dan pada waktu itu dikatakan, Elia menahan hujan 3,5 tahun. Kebayang Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan 3,5 tahun tanpa hujan. Dan kalau berbicara tentang hujan Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita coba lihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 17. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jika kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Hujan diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang Israel jika mereka setia kepada Tuhan. Jika mereka taat kepada Tuhan, jika mereka setia kepada Tuhan. Jadi bentuk hukuman di sini yang diberikan Tuhan itu adalah berupa tidak adanya hujan. Yang itu akan menimbulkan kekeringan. Dan dikatakan kalau mereka setia, di dalam Ulangan dikatakan mereka bisa mengumpulkan gandum, anggur, minyak dan lain sebagainya. Binatang, hewan piaraan mereka akan menjadi kenyang. Tetapi sebaliknya di dalam kisah ini, di dalam perikop ini, Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan hukuman yang dahsyat dengan tidak adanya hujan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan terbukti pada waktu itu terjadilah kekeringan yang luar biasa. Dan kalau terjadi kekeringan itu artinya pertanian juga menjadi terhenti. Dan kalau pertanian terhenti, binatang, hewan piaraan tidak bisa makan dengan kenyang. Terjadilah kelaparan di daerah Israel. Pada situasi seperti itu, semua orang berkesulitan. Ekonomi pada waktu itu dikatakan artinya ekonomi sungguh-sungguh mulai runtuh. Orang untuk makan saja susah. Tetapi betapa luar biasanya Tuhan kepada Elia. Dari hal ini kita lihat dalam situasi-situasi yang tidak baik, dalam situasi-situasi sulit, kabar gembiranya bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan tetap pelihara. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan tetap pelihara Elia dengan mengatakan apa? Elia, kamu pergi ke sungai, ke tepi sungai Kerit yang di sebelah timur sungai Yordan.
Kamu bisa minum air dari sungai Kerit. Tetapi aku, dikatakan ayat yang pasal 17, ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam hal ini situasi boleh berubah. Bahkan kesulitan boleh datang. Dan pada waktu itu kesulitan, semua merasakan adanya kesulitan dahsyat pada waktu itu. Tetapi Elia tetap terpelihara di dalam Tuhan. Elia, dikatakan di situ bahwa Elia mendapatkan anugerah Tuhan. Tuhan katakan apa? Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan. Itu artinya ini berbicara tentang keajaiban, tentang sebuah mukjizat yang masih bisa terjadi bagi orang percaya. Kebayang Bapak Ibu, yang namanya burung gagak itu makanannya itu, kalau saya baca makanannya itu ya biji-bijian, tumbuhan, ya, bahkan bangkai atau daging, ya, daging binatang lain. Tapi di dalam hal ini itu di luar nalar, di luar logika manusia, bahwa seekor burung gagak bisa membawa roti dan daging untuk Elia. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan di situ, tiap pagi datang, sore datang lagi, memberi makan Elia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa memerintahkan siapa saja untuk menolong anak-anaknya. Kalau ayat 4 tadi, burung-burung gagak itu sebuah keajaiban, sebuah mukjizat Tuhan bisa lakukan pada Elia. Dan juga saya percaya bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keajaiban, berbicara tentang mukjizat Tuhan, itu bukan hanya pada masa Elia. Itu bukan hanya pada masa Yesus hadir di dunia ini. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dulu dan sekarang itu adalah Tuhan yang sama, maka Tuhan yang dulu bisa melakukan mukjizat, Tuhan yang dulu bisa melakukan keajaiban, pada hari ini juga Dia bisa melakukan mukjizat dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Hanya saja dalam hidup ini kita diajak Tuhan untuk tetap dengaran suara Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Keajaiban, mukjizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus yang kita sembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah tetap sama. Kalau dulu Dia bisa melakukan perkara ajaib, Dia bisa melakukan mukjizat, hari ini Yesus yang sama, Yesus yang kita sembah hari ini, Dia juga bisa melakukan karya besar untuk saudara dan saya hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita hari ini yang terus mengasihi Tuhan. Kata kitab Ulangan tadi, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan terus mendatangkan hujan. Artinya ada berkat ilahi, berkat-berkat itu terus diberikan Tuhan di dalam situasi apapun. Tuhan tidak akan mendatangkan kekeringan bagi orang-orang yang tetap mengasihi Dia. Situasi mungkin bisa berubah,
Situasi mungkin memang sulit, tetapi keajaiban Tuhan justru akan muncul di masa-masa sulit itu. Hari ini Tuhan bisa memerintahkan apa saja, siapa saja untuk memberkati kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apa yang menjadi keluh kesah hidup kita? Percayalah bahwa Tuhan bisa punya banyak cara, bisa memakai apa saja, burung saja bisa diperintahkan Tuhan. Dan bahkan juga dikatakan Elia juga terpelihara dengan adanya janda di Sarfat, di mana di dalam ayat 9 Tuhan juga katakan, kamu pergilah ke Sidon. Karena di sana aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, Bapak Ibu. Tuhan bisa memelihara hidup seseorang. Tuhan bisa melakukan banyak cara, dengan caranya Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang tidak dimengerti dalam hidup kita. Dan mungkin secara hitung-hitungan tidak mungkin. Secara logika kita itu tidak mungkin terjadi. Tapi Allah kita sanggup melakukannya. Allah punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Elia terpelihara oleh burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan memberi dia makan. Elia terpelihara oleh seorang janda miskin, janda yang kekurangan, janda yang lemah, yang tidak memiliki harta lebih pada waktu itu. Tetapi Tuhan perintahkan janda itu untuk memberi makan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal yang pertama tadi kita bisa melihat dalam peristiwa ini, Tuhan bisa memerintahkan siapa saja, apa saja. Itu artinya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kenapa Tuhan menyuruh seorang janda Sarfat yang memiliki seorang anak untuk memberi Elia makan. Padahal kalau kita tahu, kalau kita baca tadi, janda itu ternyata tidak memiliki makanan lebih. Janda itu bahkan dia katakan, aku hanya punya segenggam, bukan roti, tapi segenggam tepung yang belum jadi roti. Dan sedikit minyak untuk membuat roti. Dan secara nalar, perempuan ini berpikir, perempuan ini sebenarnya ada dalam situasi yang sangat kritis. Sangat krisis. Krisis ekonomi. Untuk makan saja dia perjuangan pada waktu itu. Dia berpikir, hari ini aku akan mengolah tepung ini untukku dan untuk anakku. Setelah itu kami mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elia datang kepadanya, berilah aku minum. Oh, air ada, aku kasih. Tapi ketika Elia berkata, beri aku juga roti, mulai dia berpikir, bagaimana aku memberikan roti kepadamu, sementara aku hanya punya sedikit, itu pun hanya untukku dan untuk anakku. Dan setelah itu, aku tidak lagi tahu apa yang akan terjadi. Situasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah situasi yang sebenarnya tidak menyenangkan tentunya. Tidak menyenangkan bagi Elia juga.
Oh mungkin kalau Elia berpikir mungkin Tuhan mengirimkan seorang janda yang kaya, yang punya makanan berlimpah untukku, untuk menghidupi aku di sini. Tapi ternyata Tuhan mempertemukan aku dengan seorang janda yang ternyata juga tidak punya apa-apa. Di sini seorang hamba Tuhan dituntut iman yang lebih daripada orang-orang percaya yang lainnya. Seorang hamba Tuhan harus memiliki iman lebih daripada orang lain. Dan Elia memiliki itu. Dia ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Kamu pergi, dia tetap pergi. Dia datangi. Dan dia tetap katakan kepada janda itu, aku minta roti. Kepikir gak Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan? Seandainya kita dalam posisi menjadi seorang janda Sarfat ini, apa yang terpikirkan oleh kita? Tentunya orang akan berpikir, bagaimana mungkin aku memberi sementara aku sendiri dalam situasi yang sangat sulit seperti ini. Bagaimana mungkin aku akan memberi engkau makan sementara aku pun kekurangan makan. Tapi di situ Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, disinilah kabar baiknya. Ada yang perlu kita pelajari, ada hal yang ingin Tuhan kita belajar dari hal ini Bapak Ibu. Yaitu bagaimana seseorang harus tetap memberi dalam situasi sulit. Saya katakan kabar baik, tapi mungkin kita berpikir, aduh memberi. Situasi seperti ini berbicara tentang memberi. Tapi Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Seorang janda Sarfat ini bukan hanya berbicara tentang mujizat. Tapi di dalam kisah janda Sarfat ini adalah bagaimana Tuhan mengajarkan manusia untuk bisa melakukan sesuatu bagi orang lain sekalipun situasi kehidupannya sangat-sangat sulit. Kita tidak bisa menutup mata dengan situasi hidup sekarang ini Bapak Ibu. Bahkan di negara kita sudah masuk dalam resesi. Benar-benar kehidupan ekonomi sudah sangat semrawut sekarang ini. Di sana sini orang berbicara tentang kesulitan, di sana sini orang berbicara tentang kekurangan, di sana sini orang berbicara tentang pergumulan hidup yang berat. Tapi masih adakah mujizat bagi orang-orang percaya? Saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, mujizat itu tetap ada karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak Tuhan. Tetapi juga di sini Tuhan mau mengajarkan kepada anak-anak Tuhan bahwa di dalam situasi-situasi sulit ini, kalau engkau ingin mujizat, maka engkau juga harus sanggup peduli dengan orang lain. Engkau juga harus sanggup memberi untuk hamba Tuhan. Engkau juga harus sanggup memberi untuk Tuhan. Gak enak ya, masa-masa sulit bicara tentang memberi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini nilai yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Janda ini adalah janda yang tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali dia hanya berpikir nanti aku mati setelah makan ini nanti. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa di dalam kekurangannya itu, janda Sarfat ini akhirnya berkatakan, okelah, aku buat satu untukmu, satu untukku, dan satu untuk anakku. Janda Sarfat ini mempercayai perkataan Elia.
Janda Sarfat ini mengimani apa yang dikatakan Elia. Dia percaya kalau Tuhan yang akan memelihara kehidupannya. Tapi berilah apa yang kau punya. Memberi, kalau berbicara masalah memberi Bapak Ibu. Orang pada saat punya banyak saja, tidak semua orang bisa memberi. Ya. Dalam berkelimpahan saja, tidak semua orang itu bisa memiliki hati memberi. Apalagi ini dalam situasi dia tidak memiliki apa-apa, situasi yang sangat-sangat sulit. Masih adakah, masih bisakah seorang anak Tuhan memiliki hati yang mau memberi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pergumulan demi pergumulan kita saat ini. Tapi ada hal yang juga harus kita tahu. Ada hal yang harus kita punya dalam hidup ini. Yaitu hati yang mau terus memberi. Kehidupan yang mau terus memberi dan memberi dan memberi. Saya jadi ingat tentang bagaimana formula, ya kalau dibilang formula perpuluhan. Ya, jarang kita berbicara tentang perpuluhan. Tuhan katakan, berikanlah 1/10 dari penghasilanmu. Maka aku akan menghardik semua belalang pelahap di dalam kehidupanmu. Dan berkat dari persepuluhan itu akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Hamba Tuhan memaklumi ketika anak-anak Tuhan mulai tidak bisa memberi perpuluhan, Pak. Tidak bisa memberi persembahan, Pak. Tidak bisa memberi ini, Pak. Kami kesulitan ini. Hamba Tuhan bisa merasakan itu dan bisa mengerti. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, berilah persepuluhanmu, berilah persembahanmu. Bukan dikatakan berilah persepuluhanmu pada saat banyak. Berilah persembahan kepada Tuhan pada saat kau memiliki lebih. Tapi di situ dikatakan berilah persepuluhanmu, berilah persembahanmu. Tanpa apa Bapak Ibu? Tanpa ada kata-kata yang lain. Mungkin, berilah saat engkau punya banyak. Berilah saat engkau keberkat. Berilah pada saat engkau berkelimpahan. Tidak. Itu artinya sebenarnya di dalam hidup ini Tuhan mau mengajar kepada kita bagaimana kita memberi, bisa memberi dalam kekurangan kita. Karena di sini ternyata apa? Ada rahasia berkat Tuhan di balik ini, Bapak Ibu. Ketika anak-anak Tuhan mulai menggenggam, mulai berpikir-pikir, ini tidak cukup. Tidak cukup untuk ke depan, hanya cukup untuk sekarang. Tapi mengapa aku harus memberi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, justru inilah kunci dari berkat Tuhan pada janda Sarfat ini. Selama ini kita kalau berbicara tentang janda Sarfat ini, kita hanya berbicara tentang mujizat yang terjadi kepadanya. Tapi proses daripada mujizat itu terjadi, itu yang tidak banyak dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yaitu bagaimana janda Sarfat itu rela bisa memberi di dalam kekurangannya.
Saya katakan, memberi dalam berkelimpahan mungkin bisa, mungkin mudah, tapi memberi dalam situasi sulit, ini butuh pergumulan Bapak Ibu. Bukan saja butuh pergumulan, ini butuh yang namanya iman tadi. Janda Sarfat tadi mulai tergerak hatinya untuk memberi kepada Elia. Karena dia percaya akan apa yang disampaikan Elia. Akan firman Tuhan yang disampaikan Elia. Bahwa ketika engkau memberi aku makan, maka sesungguhnya Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Kalau kita perhatikan di sini, pada saat seseorang anak Tuhan mengimani setiap janji firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya, maka orang-orang seperti ini pasti sanggup untuk memberi, sanggup peduli dengan orang lain, sanggup peduli dengan pekerjaan Tuhan, sanggup peduli dengan orang-orang di sekitarnya, sanggup peduli dengan keluarga-keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan bisa mengerti keadaan kita. Dan sesungguhnya Tuhan juga tahu mengerti keadaan kita. Tapi sekali lagi di sini, Tuhan ingin ajarkan kita semua memiliki hati yang mau memberi. Hati yang mau memberi dalam situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk memberi. Ini pertaruhan Bapak Ibu. Ini pertaruhan iman. Oke, aku memberi. Aku berikan kepadamu, toh kalau aku menyimpan sendiri aku juga akan mati. Kalau aku memberikan kepadamu, oh sesuai firman Tuhan tadi, yang kau katakan tadi Elia, bahwa Tuhan akan memelihara aku, maka aku akan melakukan dengan imanku. Aku akan melakukan apa yang kau katakan itu. Ini janda Sarfat Bapak Ibu. Janda Sarfat mengimani firman Tuhan. Janda Sarfat memiliki hati yang mau memberi. Janda Sarfat memiliki hati yang mau peduli di tengah-tengah ketidakmampuannya, di tengah-tengah kesulitan hidupnya, di tengah-tengah penderitaannya. Sekiranya kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kembali kepada iman percayamu. Jangan menunggu engkau kaya, sehingga kau katakan nanti kalau aku kaya aku akan memberi ini. Nanti kalau aku punya berkelimpahan aku akan memberi perpuluhan, aku akan memberi persembahan untuk Tuhan. Aku akan memberi orang tuaku, aku akan memberi saudaraku, aku akan peduli dengan anak yatim, aku akan peduli dengan orang lain. Tapi Tuhan katakan, hari ini, saat ini, apa yang kau punya, kau bisa melakukan sesuatu. Gak perlu menunggu engkau kaya. Gak perlu engkau menunggu berkelimpahan. Tapi kunci berkat di sini adalah bagaimana engkau mau memberi dalam kekuranganmu. Engkau mau memberi, engkau mau peduli dalam kesulitanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini ada hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Ketika perempuan itu dikatakan, ketika janda Sarfat ini mengolah tepung itu dan memberikannya kepada Elia, dan memberikannya kepada anaknya dan juga untuk dirinya, maka dikatakan di situ ayat yang ke-15, ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-15.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anaknya Elia, dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hal yang luar biasa. Semua orang lagi kesulitan pada waktu itu. Tapi berkat daripada hati yang mau memberi, berkat daripada hati yang mau rela peduli, itu luar biasa Bapak Ibu. Hal yang sedikit, dikatakan tepung yang sedikit tadi, minyak yang sedikit tadi, tetap terus ada sampai batas waktu Tuhan menurunkan hujan. Artinya sampai masa paceklik itu selesai. Artinya sampai masa sulit itu selesai. Berkat Tuhan terus menerus dirasakan oleh janda Sarfat dan juga anaknya. Sehingga Elia, dikatakan Elia pun menumpang di situ. Dia bisa memberkati hamba Tuhan itu dan dia tetap bisa hidup dengan mujizat yang Tuhan kerjakan. Berkat yang diterima oleh mereka ini beberapa waktu lamanya, tepung sedikit, minyak sedikit, tapi terus menerus ada. Ini artinya berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang kecukupan. Tuhan benar-benar tidak mau berhutang pada anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah mau berhutang pada anak-anaknya. Tapi pada saat seseorang memiliki hati yang seperti janda ini, maka pemeliharaan Tuhan itu akan nyata sempurna bagi setiap orang yang melakukannya. Janda Sarfat ini terus menerus mendapatkan kecukupan. Makan mereka tercukupi selama masa sulit itu. Bahkan bukan untuk dirinya saja, tapi untuk Elia yang menumpang di rumahnya. Hal yang luar biasa di sini Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Kecukupan. Boleh sedikit, tapi terus menerus. Boleh hanya segenggam, tapi ada terus menerus. Boleh hanya sedikit minyak itu, tapi ada terus menerus. Nah ini berbicara tentang cukup atau berbicara sebenarnya kata pas-pasan tadi ya, yang dikatakan pas perlu, pas ada. Itu pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Dan kalau kita lihat di situ ini berbicara bagaimana Tuhan mencukupkan perempuan atau janda Sarfat ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang luar biasa yang pagi hari ini bisa kita pelajari dan bisa kita teladani dari janda Sarfat ini. Hati yang percaya, hati yang mengimani firman Tuhan, dan hati yang rela memberi dalam situasi sulit. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, hati yang percaya dan hati yang rela memberi, itulah kunci dari berkat Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Inilah berkat firman Tuhan yang hari ini kita dengar, dan sekiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati seperti perempuan Sarfat ini, seperti janda Sarfat ini.
Terpujilah nama Tuhan. Biarkanlah kita menjadi orang-orang yang diberkati seperti janda ini. Ketika memberi, tapi dia tidak menjadi kekurangan. Demikian juga hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang mau memberi, kita pun tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau kekurangan karena engkau memberi. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Entah itu musim hujan, entah itu musim kering, entah musim berkelimpahan atau musim kekurangan. Tapi sesungguhnya Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus selalu sedia menolong kita. Tuhan Yesus sedia memelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Dari dulu dan sekarang dia bisa melakukan banyak perkara ajaib. Tetapi kepada kita, Tuhan mau ajar kita untuk bisa memberi dalam kekurangan kita. Untuk mau memberi dalam kesulitan kita. Karena berkat berkelimpahan, mujizat itu terjadi pada orang-orang yang taat kepada Tuhan, pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
sesuai dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan akan terus memelihara hidupmu. Bahkan Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Tapi imani setiap firman Tuhan. Dan milikilah hati yang terus dan terus mau memberi. Hati yang mau terus peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dengan orang-orang di sekitarmu. Dengan orang-orang yang mengasihimu. Memberi dan memberi. Itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian tiada terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat waktu ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami beribadah pada hari ini. Kami berterima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau panjatkan segala doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk segala pergumulan kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu, Engkau yang tilik Tuhan, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Dalam pekerjaan kami, Engkau berkati Tuhan Yesus, berikan kelancaran senantiasa. Kiranya Engkau juga berikan berkat yang hanya daripadamu saja Tuhan. Engkau berkati setiap ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sediakan apa yang kami butuhkan. Dan juga Tuhan, untuk kesehatan kami, Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami pergi, setiap kami melangkah Tuhan. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Engkau yang jauhkan kami dari kuasa iblis, kejahatan, kegelapan, bahkan sakit penyakit daripada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemimpinnya Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil, menteri hingga jajarannya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan senantiasa bagi mereka Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka yang hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah melalui mereka muncul kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kau tahu Tuhan, bangsa ini juga sedang dilanda Tuhan virus Corona. Engkau yang berkati bangsa ini, berikan bangsa ini kekuatan Tuhan dalam ekonomi maupun segi lainnya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, bila Engkau izinkan virus ini datang ke negara kami, Engkau juga yang akan mampukan kami untuk melewati ini semua. Kau berkati setiap rakyatnya Tuhan Yesus, berikan kesembuhan senantiasa, berikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan,
virus ini akan berlalu daripada Indonesia. Kau berkati Tuhan rakyat Indonesia agar mau patuh terhadap protokol kesehatan Tuhan Yesus, sehingga segala yang terbaik ada bagi bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GPI Philadelphia. Kau berkati Tuhan mulai dari gembala, sidang, majelis jemaat hingga pelayannya. Satukan hati kami, jauhkan kami dari segala pertengkaran, mara bahaya, kuasa iblis kejahatan Tuhan. Dan biarlah melalui gereja ini namamu yang semakin dimuliakan, namamu yang ditinggikan. Kau berkati rencana kami dalam membangun gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau yang sediakan dana, Engkau sediakan peralatan, bahkan waktu yang tepat untuk kami dapat membangun gereja ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Ibu Sulis, ibunda dari Tante Yohana, untuk ibu dari Bapak Jimmy Tuhan Yesus. Engkau juga berkati untuk saudara Saud, Bapak Sianipar, dan juga adik dari Tante Atit. Kami mengucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau yang lawan setiap sakit penyakit daripada mereka Tuhan. Melalui obat-obatan maupun dokter yang bekerja atas mereka, kami percaya kesembuhan ada pada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang melayani di bidang medis Tuhan, untuk Dokter Tasya dan Saudari Novita. Kau berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan dalam menjalani pekerjaannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kembalikan mereka ke rumah, berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau kembali bawa Tuhan tim pelayanan kami Youth for Christ dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap kami, Kau tilik setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan segala kesungguhan hati. Kiranya Engkau juga mau tambahkan lagi talenta kami Tuhan, agar semakin hari kami dapat melakukan yang terbaik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan, berikan kami kesehatan senantiasa, agar kami dapat terus melayani-Mu. Ampuni kami bila kami banyak melakukan kesalahan Tuhan, dan biarlah melalui pelayanan kami kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk new normal yang diterapkan di Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau beserta dengan bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap masyarakatnya Tuhan satu persatu. Biarlah kami dapat patuh terhadap pemerintah Tuhan sebagai wakil-Mu di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan semakin membaik dari kesehatan maupun dari ekonominya. Seluruh doa kami ini Tuhan Yesus kami panjatkan ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mau kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tak terbatas. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu diri.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman dan bersandar pada mukjizat dan pertolongannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Rohul Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.